I am the son of a people or a nation which has suffered from colonialism for 3 centuries and a half. It's not a short time, 350 years about. Now, look here. Our experiences were not very agreeable. I said in the United Nations several years ago that imperialism is not yet dead, it is only dying. But it's not yet dead. And I personally, God willing, I shall keep on fighting imperialism. Because we have experienced it 350 years. What it means to be colonized, what it means to be a colony, to be a nation of coolies and a coolie amongst nations, to be a nation which was not even allowed to have a name for his nation. Yeah, we were prohibited, forbidden to pronounce our own name, Indonesia. That was taboo in Dutch time. And who is fighting against that imperialism? Not Sukarno only, not Sukarno alone, not the Indonesian nation alone, but there are other forces in the world which are also fighting that imperialism. The new emerging forces. Let us face the fact that this organization, in its present methods and by its present form, is a product of the Western state system. Pardon me, but I cannot regard that system with reverence. I cannot even regard it with very much affection, although I do respect it greatly. Imperialism and colonialism were offspring of that Western state system, and in common with the vast majority of this organization, I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. Twice within my own lifetime, the Western state system has torn itself to shreds and once almost destroyed the world in bitter conflict. Can you wonder that so many of us look at this organization, which is also a product of the Western state system, with a question in our eyes? Please do not misunderstand me. We respect and admire that system. We have been inspired by the words of Lincoln and of Lenin, by the deeds of Washington and by the deeds of Garibaldi. Even perhaps we look with envy upon some of the physical achievements of the West. But we are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. We do not seek to defend the world we know. We seek to build a better world. A world in which all nations exist in peace and brotherhood. Build the world fit for the dreams and the ideals of humanity. Break now with the past, for the day is at its dawning. Break now with the past so that we can justify ourselves with the future. I pray God Almighty will bless and guide the deliberations of this assembly. I thank you all.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sholallahu Robbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidina Mursalin. Sholallahu Robbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidina Mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain. Semoga saudara-saudara dan teman-teman sebangsa dan setanah air senantiasa dilimpahi kesehatan, kesabaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan malam ini mengajak kita semua untuk kembali ke pidato-pidato maupun ucapan-ucapan dari beliau sang proklamator dan sekaligus Presiden Republik Indonesia yang pertama Bapak Insinyur Soekarno mengenai neoimperialisme dan neokolonialisme, Nekolin, yang tak bosan-bosannya senantiasa diingatkan karena beliau masih meyakini Nekolim itu tidak benar-benar mati pasca Perang Dunia II berakhir. Dua pidato beliau tentang Nekolim ini seharusnya memberikan dampak kewaspadaan dari seluruh rakyat Indonesia bahwa kedaulatan itu memang harus benar-benar di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh perwakilan dari rakyat tersebut. Namun, pertanyaannya, apakah rakyat sebagian besar sudah merasa terwakili? Kalau memang sudah terwakili berarti memang kerakyatan itu menuju kemakmuran. Akan tetapi apabila belum, maka rakyat itulah yang berusaha untuk berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, sebagai pemegang kedaulatan mandiri dikarenakan negara sudah tidak mampu untuk menjalankan amanatnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat seutuhnya. Nah, kembali kepada permasalahan ideologi, yang dimana sejak awal kemerdekaan, ideologi bangsa Indonesia yang ditawarkan ke seluruh bangsa di dunia lewat corong PBB adalah ideologi Pancasila. Secara singkat Indonesia tidak memihak salah satu blok, apakah itu blok kapitalis maupun komunis. Jadi dari awal bangsa ini sudah konsisten memiliki ideologi yang benar-benar non-blok. Namun, seperti angin yang tidak terlihat namun hembusannya dapat dirasakan sehingga terkadang melenakan. Sekali lagi yang dikhawatirkan Bung Karno bukan keberadaan dua blok ini, namun Nekolim. Karena dua blok ini hanyalah kendaraan bagi Nekolim untuk menguasai, menindas, merekayasa kerusuhan, perang, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menguasai seluruh negara dan kerajaan di dunia ini, seperti yang senantiasa dinarasikan oleh sebuah film kartun berjudul Pinky and the Brain. Jika kita merunut sejarah munculnya komunisme sebagai antitesis dari kapitalisme, pertama kali dicetuskan di negara Rusia setelah Tsar Nicholas terguling dalam revolusi Bolshevik pasca Perang Dunia I pada tahun 1917, yang disusul runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani 7 tahun setelahnya. Artinya dua negara kerajaan besar di muka bumi saat itu yang sebelumnya bersikap netral dalam melindungi segenap rakyatnya harus hancur oleh kaum komunis, Bolshevik dan agensi Zionis. Kemudian, apakah kedua blok ini benar-benar bermusuhan atau sengaja diciptakan untuk memuluskan para globalis dalam mengontrol seluruh negara di dunia ini? Jawabannya ada pada akhir episode Perang Dunia Kedua, yang saat itu negara-negara kapitalis dan komunis bergandeng mesra dalam menghancurkan fasisme di Jerman. Banyak bukti-bukti maupun video yang menjelaskan itu semua seperti angin yang senantiasa berhembus dalam kegelapan. Singkat aja, kembali menengok Indonesia, di mana tahun 1965 adalah puncak dari kerusuhan atas nama ideologi. Yang saat itu Indonesia dikatakan tidak boleh terjatuh dalam jurang komunisme, sehingga orang-orang yang dituduh terlibat komunisme menjadi korban dari revolusi. Padahal mereka semua adalah sama-sama saudara setanah air bangsa Indonesia. Namun sekali lagi keberadaannya seperti angin yang berhembus. Banyak korban diadili tanpa ada penjelasan dan pembelaan, meskipun mereka bukan pelaku yang sebenarnya. Mereka terkadang rakyat yang tidak tahu apa-apa dan karena dianggap terafiliasi oleh kelompok tertentu, maka langsung dieksekusi. Pasca kejadian itu, apakah dengan menganggap ideologi komunis itu seperti sebuah kejahatan, lantas dibubarkan bahkan sampai ke akar-akarnya, permasalahan Nekolim ini selesai? Kita bisa melanjutkan ke babak baru episode penjajahan model baru di mana pertama kali pertambangan emas di Papua memperlihatkan betapa timpangnya bagi hasil antara si pemilik emas dengan si pengeruk emasnya. Ya memang bangsa ini sudah terbebas dari komunisme, dari partainya. Tapi apakah ideologinya juga ikut pergi melayang bersama PKI, yang sudah pergi dan menjadi nama yang sangat tabu di kalangan rakyat Indonesia hingga saat ini? Semenjak bebas dari komunisme bangsa perlahan-lahan bersahabat dengan kapitalisme. Bersahabat di sini bukan berarti setara, namun seolah-olah setara.
Itu dapat dilihat apakah dari seluruh kebijakan yang dibuat itu sebagian besar untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat atau justru mempersulit, menindas dan menyusahkan rakyat, namun di lain sisi kebijakan ini sangat menguntungkan kapitalis global. Saat ini, yang terakhir, kita hampir semua di negeri ini membenci PKI karena dianggap menjadi dalang pemberontakan dan permusuhan. Namun, sanggupkah kita berkaca bahwa kita tidak hanya membenci PKI namun juga ideologi yang diusungnya? Salah satu definisi tahapan komunisme menurut Karl Marx adalah penghapusan kepemilikan pribadi. Sekali lagi penghapusan kepemilikan pribadi. Ya, Anda tidak lagi akan dapat memiliki hak pribadi yang seharusnya dilindungi oleh negara. Jadi, apakah negara ini masih berdasar Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan rakyat Indonesia, atau jatuh di dua sisi ideologi yang sebenarnya satu tujuan? Silakan berpikir jernih. Karena ini semua hanyalah angin yang kadang membawa kabut maupun panas yang tak terkira. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la, mari bersukaria. Siapa bilang bapak dari Blitar, bapak kita dari Prambanan? Siapa bilang rakyat kita lapar, Indonesia banyak makanan? Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la, mari bersukaria. Tukang sayur nama si Salim menjualnya ke jalan Lembang. Indonesia anti nekolin, para seniman turut berjuang. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la, mari bersukaria. Jalan-jalan ke Surabaya, lebih cantik memakai pita. Jangan selalu memandang saya, nanti bisa jatuh cinta. Mari kita bergembira, sukaria bersama, hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama, lenyapkan duka lara, bergembira semua. La 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 la, mari bersukaria. Pagar kawat, pagar berduri, cat basah jatuh di kabel. Kalau niat mencari istri, saya pilih yang pinter nyambel. Mari kita